Ternyata, sepotong kue manis bisa menggulingkan sebuah kekaisaran. Di balik indahnya ukiran dan legitnya isian kue bulan, tersimpan rahasia gelap tentang strategi perang dan pesan rahasia yang mematikan. Ini bukan sekadar kudapan untuk perayaan, tapi adalah senjata rahasia yang pernah mengubah sejarah dunia dan menembus jantung pertahanan penjajah. Bagaimana mungkin sebuah kue kecil menjadi simbol perlawanan yang dahsyat hingga akhirnya sampai ke Nusantara? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Jauh sebelum kue bulan dikenal seperti sekarang, tradisi memuja bulan sudah ada sejak ribuan tahun lalu di Tiongkok kuno. Dalam mitologi Tiongkok kuno, seorang pemanah ulung bernama Huo Yi bangkit menyelamatkan dunia dengan memanah jatuh 9 matahari, menyisakan satu agar kehidupan tetap berlangsung. Sebagai hadiah, dia menerima ramuan keabadian. Tapi tidak ingin hidup selamanya tanpa istrinya, Chang'e. Ramuan itu pun disimpan. Hingga suatu hari, seseorang mencoba merebutnya. Demi menjaga amanat sang suami, Chang'e meminumnya dan seketika terangkat ke langit, memilih bulan sebagai tempat tinggalnya. Sejak saat itu, setiap malam bulan purnama, terutama pada pertengahan musim gugur, masyarakat mengenang kisah cinta dan pengorbanan ini dengan berkumpul bersama, memandang bulan, dan menyantap kue bulan. Lalu sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, pada masa dinasti Shang, masyarakat sudah melakukan ritual penghormatan terhadap bulan sebagai simbol kesuburan, panen, dan keharmonisan alam. Bulan dianggap sebagai kekuatan alam yang memberi kehidupan. Dalam kepercayaan kuno, fase bulan mempengaruhi musim tanam, sehingga masyarakat mengadakan upacara khusus saat bulan purnama. Memasuki masa dinasti Zhou sekitar tahun 1046 hingga 256 sebelum Masehi, tradisi ini semakin berkembang. Upacara pemujaan bulan mulai dilakukan secara lebih terstruktur oleh kalangan bangsawan. Disinilah awal mula budaya festival pertengahan musim gugur atau Mid-Autumn Festival mulai terbentuk. Namun pada masa ini, kue bulan belum seperti yang kita kenal sekarang. Makanan yang disajikan masih berupa persembahan sederhana sebagai simbol rasa syukur kepada alam. Perubahan besar terjadi pada masa dinasti Tang. Sekitar tahun 618 hingga 907 Masehi. Di era ini, kebudayaan Tiongkok mengalami masa keemasan. Seni, sastra, dan tradisi berkembang pesat. Festival bulan menjadi lebih meriah dan mulai melibatkan masyarakat luas. Pada masa ini, mulai muncul makanan berbentuk bulat yang melambangkan bulan. Meskipun belum disebut sebagai kue bulan secara resmi, bentuk bulat memiliki filosofi penting, yaitu kesatuan, keutuhan, dan kebersamaan keluarga. Kemudian memasuki masa dinasti Song, sekitar tahun 960 hingga 1279, istilah kue bulan mulai dikenal. Pada periode ini, tradisi menikmati kue saat festival bulan menjadi kebiasaan masyarakat. Kue bulan mulai dibuat dengan lebih beragam.
baik dari segi rasa maupun bentuk. Isian seperti kacang merah dan biji teratai mulai populer. Namun sejarah kue bulan tidak berhenti sebagai tradisi budaya saja. Justru, kisah paling menarik terjadi pada abad ke-14 saat dinasti Yuan berkuasa di Tiongkok sekitar tahun 1271 hingga 1368. Pada masa ini, bangsa Mongol memerintah Tiongkok dengan ketat. Rakyat Han mengalami tekanan dan pengawasan yang ketat, bahkan komunikasi antar kelompok dibatasi. Disinilah muncul strategi cerdas yang melibatkan kue bulan. Sekitar tahun 1368, seorang tokoh bernama Zhu Yuanzhang yang kelak menjadi pendiri dinasti Ming merencanakan pemberontakan melawan kekuasaan Mongol. Namun karena komunikasi diawasi, pesan rahasia tidak bisa disampaikan secara terbuka. Maka digunakanlah kue bulan sebagai media penyampai pesan. Ada rumor yang menyebutkan bahwa sebuah penyakit bisa sembuh dengan memakan kue bulan yang sudah dipersiapkan. Di dalam kue bulan diselipkan kertas kecil berisi instruksi pemberontakan. Pesan tersebut berisi ajakan untuk ikut dan tanggal penyerangan yang direncanakan, yaitu pada malam festival pertengahan musim gugur. Strategi ini berhasil. Rakyat berhasil bangkit secara serentak dan menggulingkan kekuasaan dinasti Yuan. Sejak saat itu, kue bulan tidak hanya menjadi simbol kebersamaan, tapi juga simbol perjuangan dan kecerdikan. Memasuki masa dinasti Ming dan Qing, tradisi kue bulan semakin mengakar. Kue bulan menjadi bagian penting dalam festival pertengahan musim gugur yang dirayakan setiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam kalender lunar, atau setelah tahun baru Imlek. Keluarga berkumpul, menikmati kue bulan, dan memandang bulan purnama bersama. Filosofi yang terkandung dalam kue bulan semakin kuat. Bentuk bulat melambangkan keutuhan keluarga, sementara rasa manis menggambarkan harapan akan kehidupan yang harmonis. Seiring waktu, variasi kue bulan semakin berkembang. Muncul berbagai jenis isian seperti kuning telur asin, kacang, biji teratai, hingga daging. Bahkan di beberapa daerah, kue bulan memiliki cita rasa yang berbeda sesuai budaya lokal. Di abad ke-19 dan ke-20, tradisi kue bulan mulai menyebar ke berbagai wilayah Asia, termasuk Asia Tenggara. Hal ini tidak lepas dari gelombang migrasi besar-besaran masyarakat Tionghoa ke berbagai daerah, termasuk ke Nusantara yang saat itu berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Di Indonesia, jejak awal tradisi ini sudah bisa ditelusuri sejak abad ke-17 ketika VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie membuka jalur perdagangan di Batavia, yang kini kita kenal sebagai Jakarta. Banyak pedagang dan pekerja dari Tiongkok datang dan menetap di wilayah ini. Di Indonesia, kue bulan dikenal dengan sebutan dialek Hokkien, Teochew, yaitu kue pia atau Tiong Chiu Pia, yang berarti kue sembahyang pertengahan musim gugur. Karena para komunitas Tionghoa membawa budaya, kepercayaan, dan tradisi, termasuk perayaan festival pertengahan musim gugur dan kue bulan. Pada masa kolonial, komunitas Tionghoa di Batavia, Semarang, dan Surabaya mulai merayakan festival ini secara terbatas di lingkungan mereka. Kue bulan dibuat secara tradisional di rumah atau oleh pembuat kue lokal dengan resep yang masih sederhana.
Namun kondisi sosial saat itu tidak selalu mudah. Pada tahun 1740, terjadi peristiwa penting yang dikenal sebagai geger pecinan di Batavia, yaitu konflik besar yang menewaskan ribuan etnis Tionghoa. Peristiwa ini membuat komunitas Tionghoa semakin tertutup dan berhati-hati dalam mengekspresikan budaya mereka, termasuk tradisi kue bulan. Meski begitu, tradisi ini tidak hilang. Dia tetap bertahan secara turun-temurun dalam lingkup keluarga. Pada abad ke-19, ketika sistem tanam paksa diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, jumlah masyarakat Tionghoa di Nusantara semakin bertambah, terutama sebagai pedagang dan perantara ekonomi. Disinilah kue bulan mulai mengalami akulturasi dengan budaya lokal. Bahan-bahan yang digunakan mulai menyesuaikan dengan kondisi Indonesia, seperti penggunaan gula kelapa, kacang tanah, dan bahkan durian sebagai variasi rasa. Di abad ke-20, terutama tahun 1900-an, perkembangan kota-kota besar di Hindia Belanda membuat tradisi ini semakin terbuka. Kue bulan mulai dijual secara komersial di toko-toko kue milik masyarakat Tionghoa. Perayaan Festival Bulan pun perlahan mulai dikenal oleh masyarakat luas. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dinamika budaya kembali berubah. Pada masa tertentu, terutama sekitar tahun 1960-an hingga 1990-an, ekspresi budaya Tionghoa sempat dibatasi dalam ruang publik. Akibatnya, tradisi seperti perayaan kue bulan kembali lebih banyak dilakukan secara tertutup di lingkungan keluarga. Namun perubahan besar terjadi setelah era reformasi tahun 1998. Pemerintah mulai membuka kembali ruang bagi keberagaman budaya di Indonesia. Perayaan Imlek dan festival pertengahan musim gugur kembali dirayakan secara terbuka. Kue bulan pun kembali populer, tidak hanya di kalangan masyarakat Tionghoa, tapi juga mulai dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Dan hari ini, kue bulan bisa dengan mudah ditemukan di berbagai kota di Indonesia, terutama menjelang festival bulan. Bahkan banyak toko kue modern yang menghadirkan inovasi rasa khas Indonesia, seperti pandan, coklat, hingga kopi. Tradisi ini kini menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang multikultural. Itu tadi sejarah panjang kue bulan, dari sebuah simbol pemberontakan di Tiongkok hingga menjadi bagian dari tradisi di Indonesia. Perjalanan kue bulan menunjukkan bagaimana budaya bisa berpindah, beradaptasi, dan tetap bertahan lintas zaman. Dia bukan sekadar kue, dia adalah jejak migrasi, dia adalah simbol identitas, dan dia adalah bukti bahwa Indonesia adalah ruang pertemuan berbagai budaya dunia. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa setiap tradisi yang kita lihat hari ini memiliki perjalanan panjang yang penuh cerita. Dan terkadang, dari sebuah kue kecil, kita bisa belajar tentang sejarah besar manusia. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.